gimana GT, ada yang bisa saya bantu? Eh, saya ingin cerita sedikit mengenai masalah yang saya hadapi selama saya di perkuliahan dan selama saya waktu SMA dulu. Boleh, gimana? Jadi saya ingin cerita sedikit ini masalah mengenai beberapa yang akan menyangkut masa depan saya juga. Yang pertama saya ingin bercerita mengenai perkuliahan. Iya. Nah, di perkuliahan ini saya mendapatkan beberapa tantangan, terutama dalam pembelajaran. Nah, kan saya ini pendidikan matematika, jadi saya mengalami beberapa masalah gitu dalam belajar matematika, terutama dalam menghafal beberapa rumus. Saya orangnya agak sulit gitu memahami materi, dikarenakan waktu di SMA dulu saya jarang sekali diajarkan matematika. Nah, yang pertama itu, yang kedua permasalahannya itu adaptasi. Adaptasi di sini ternyata sangat jauh sekali, sangat sulit sekali bagi saya, karena yang pertama saya baru pertama juga jauh dari orang tua. Nah, itu yang membuat saya sulit dalam beradaptasi. Apakah ada saran dari ibu gitu untuk saya di sini, bagaimana cara beradaptasi di sini dan bagaimana cara menghadapi lingkungan perkuliahan supaya perkuliahan saya tetap lancar gitu. Tapi sejauh ini untuk sampai di semester sekarang kamu masih merasa kurang adaptasi dengan lingkungan sekitar atau bagaimana? Untuk sekarang mungkin karena sudah mau menggapai 1 tahun juga. Iya. Nah, sekarang udah lumayan bisa Bu, karena dikarenakan lingkungan saya juga orang-orangnya juga lumayan ramah gitu, lumayan enak gitu. Ya, tapi sejauh ini berarti faktor utama dari kamu bisa adaptasi itu karena lingkungannya yang mendukung itu, atau ada faktor lain? Mungkin sesuatu yang kamu merasa, wah kamu bisa nih di lingkungan ini ternyata gitu. Walaupun awalnya kamu merasa kamu tidak cocok dengan lingkungan di sini. Mungkin karena ya yang pertama mungkin faktor juga ya, faktor lingkungan yang mendukung. Yang pertama karena teman-teman saya mungkin kakak-kakak tingkat mungkin, jadi mereka itu lebih berpengalaman sehingga mereka memotivasi saya sehingga mampu untuk beradaptasi gitu. Bagaimana cara beradaptasi, bagaimana sih untuk kedepannya. Nah, ternyata mereka juga sudah mengalami yang saya alami sekarang. Dan caranya pertama itu kita harus mampu berbaur gitu, mampu berteman dengan teman lain, dan jangan memikirkan bahwa kita nanti rindu dengan orang tua. Itu hanya ilusi di pikiran kita. Ternyata merantau itu tidak seburuk yang kita pikirkan. Nah, yang pertama untuk melatih kepribadian kita, yang kedua untuk mandiri ya, mandiri juga. Mungkin ada saran dari Ibu untuk saya mungkin? Mungkin kalau untuk cara beradaptasinya, kamu mungkin perlu menambah relasi dengan teman-teman yang lain untuk menambahkan kenyamanan kamu di lingkungan ini, untuk beradaptasi dengan lingkungan di sini. Nah, tapi untuk yang tadi kamu bicarakan tentang kesulitan dalam pendidikan matematika itu sendiri, sepertinya untuk mahasiswa baru atau semester bawah itu hampir banyak yang mengalami itu ya, karena saya melihat banyak mahasiswa tuh memiliki apa ya namanya, Kekurangan. dia merasa tidak percaya diri untuk terus melatih untuk bisa mengerjakan banyak soal-soal matematika, karena saya pikir matematika bukan hanya sekedar menghafalkan, mungkin perlunya lingkungan yang mendukung juga untuk menambah semangat kamu untuk terus belajar ya gitu. Jadi maksudnya permasalahan saya dalam matematika pendidikan saya ini, yang pertama itu mungkin karena saya bukan salah jurusan, tapi saya memilih jurusan ini karena pilihan dari Romo, dari proki saya. Jadi apakah menurut Ibu saya bisa lulus nanti dari jurusan saya ini kalau saya agak pilihan dari Romo gitu? Sebenarnya menurut saya semua hal yang kita lakuin itu pasti bisa, tinggal kamunya mau atau tidak gitu. Karena segala sesuatu itu emang perlu dipelajari dan gak ada yang instan di dunia ini. Jadi menurut saya untuk mengetahui kamu mampu atau tidak dari dirimu sendiri. Jadi kalau kamu yakin, kamu pasti bisa. Tapi kalau kamu tidak yakin, ya
karena kamunya tidak yakin, mungkin saja itu banyak hal-hal yang mempengaruhi sesuatu yang sebenarnya bisa itu menjadi tidak bisa. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu atas sarannya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Bu. Selamat sore Pak. Selamat sore. Ya, maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Di sini saya mau sedikit bercerita mengenai masalah saya. Mungkin nanti Bapak bisa memberikan solusi atau saran ya Pak. Yang pertama, kebetulan saya kan mahasiswi di sini. Nah, di pendidikan matematika ini ada beberapa mata kuliah yang berbasis bahasa Inggris Pak. Nah, saya merasa terkendala banget di bahasa Inggris dan sulit memahami materi yang dijelaskan oleh dosen karena menggunakan bahasa Inggris. Mungkin bisa diberikan saran atau solusi untuk menangani masalah yang sedang saya hadapi. Kemudian saya mau flashback sedikit mengenai pengalaman saya waktu SMK. Dulu saya SMK di salah satu sekolah yang ada di Cilacap. Nah, kebetulan saya ini jurusan akuntansi ya Pak. Kelas saya itu deket dengan kelas anak teknik bengkelnya. Nah, ada satu guru yang menurut saya sangat tidak mencerminkan sebagai guru karena beliau ini sering menghukum anak-anak yang mungkin bisa dibilang nakal atau bahkan tidak mengerjakan PR, tapi dengan cara yang menurut saya kurang tepat karena banyak sekali anak-anak yang dihukum, bahkan dia tidak pandang laki-laki atau perempuan, kalau salah. Pernah ada satu kejadian di mana ada siswi sedang bercermin tapi itu belum memulai pelajaran, itu cerminnya dipecahkan oleh gurunya. Nah, yang sering juga kalau misalkan tidak mengerjakan tugas atau apa, itu hukumannya tuh suruh guling di lapangan berkali-kali, dijemur, pokoknya hal-hal yang mengenai fisik, dan itu sangat keras menurut saya. Jadi menurut Bapak gimana solusi dan pandangan terhadap guru seperti itu bagaimana? Nah, yang pertama saya ingin memberikan saran dulu mengenai permasalahan pertama dulu dalam perkuliahan juga ya. Iya. Mungkin kesulitan dalam bahasa Inggris itu mungkin kita alami setiap orang mungkin yang tidak menyukai pembelajaran yang seperti itu. Betul. Saran dari saya yang pertama, mungkin butuh usaha juga untuk mulai beradaptasi dengan pembelajaran tersebut. Apalagi pembelajaran tersebut wajib ya. Iya. Bersifat wajib. Itu sangat penting sekali untuk meningkatkan skill kita dalam berbahasa atau berkomunikasi dengan orang. Yang pertama saya ingin menyarankan juga berlatih. Ya, berlatih itu penting. Yang pertama, setiap pembelajaran itu pasti ada latihan gitu. Apalagi bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris itu kalau kita tidak berani ngomong misalnya, itu belajar bagaimanapun, mau guling-guling pun kita belajar, kita tidak akan tahu belajar bahasa Inggris. Itu sangat formal sekali. Yang kedua, bagi saya bahasa Inggris itu sebenarnya ya dia bersifat wajib, tapi kita sebagai mahasiswa ini kan bukan hanya itu juga yang kita kejar gitu, bukan hanya begitu pembelajaran yang kita harus tahu gitu. Semua pembelajaran harus kita tahu juga. Termasuk jurusan. Kamu jurusan apa? Saat ini. Saat ini pendidikan matematika. Oh iya, matematika. Yang matematika itu berbeda ya dengan bahasa Inggris. Itu lawannya, anggap aja lawannya, sama-sama sulit itu. Sama seperti pembelajaran matematika juga bahasa Inggris itu. Yang pertama kita harus banyak latihan. Yang pertama cara ngomong, menghafal kata-kata, kosakata. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita harus memberi konsultasi sama dosen pembelajaran tersebut supaya mungkin diberikan keringanan. Yang kedua mungkin diberikan pencerahan mengenai pembelajaran tersebut atau keringanan mengenai pembelajaran tersebut supaya pembelajaran dalam kelas itu berjalan dengan lancar. Atau kamu sendiri jangan malu gitu bertanya, bagaimana sih saya agak kurang tahu nih, bagaimana yang kayak gini, bagaimana gitu. Intinya kamu harus nanya gitu, atau berani gitu, atau konsultasi sama dosennya kesulitan kamu tuh di mana gitu. Yang kedua mungkin permasalahan kamu di waktu di SMA dulu ya. Di SMK. Iya, SMK. Mungkin guru tersebut, yang pertama guru tersebut mungkin punya beberapa masalah dalam dirinya atau punya beberapa faktor yang membuat dia bisa seperti itu. Yang pertama faktor keluarga mungkin. Di dalam keluarganya mungkin sedang tidak baik-baik saja. Dengan
tidak baik-baik saja tersebut dengan ada permasalahan di sekolah ini, jadi dia melampiaskan kemarahan dia kepada anak-anak murid yang seperti itu dengan amarah-amarah yang dia pendam gitu dalam keluarga, sehingga kemarahan itu muncul dalam diri dia sehingga dia tidak bisa mengendalikannya, sehingga murid-murid jadi sasaran gitu. Bisa saja yang terjadi. Yang kedua mungkin karena guru itu udah terbiasa, mungkin karena memang sifat dasar dia, sifat dasar dia mungkin keras, sehingga membuat membuat sikap kerasnya itu tidak bisa dihilangkan, sehingga di dalam sehingga dia sudah lulus pun, sudah wisuda, sudah bekerja sebagai seorang guru, dia tetap sikap tersebut tidak berubah gitu, sehingga sikap tersebut masalah sepele pun atau masalah kecil pun dia anggap serius gitu, sehingga dia melakukan hal yang tidak baik dan itu bisa saja melanggar. Karena sikap guru itu yang pertama mendidik, bukan memarahi atau menghukum murid yang sangat keterlaluan seperti itu. Yang kedua mungkin kita sebagai murid nih memberikan melaporkan guru yang seperti itu karena sikapnya sudah keterlaluan. Misalnya kita sebagai seorang guru, kita harus memberikan konsekuensi kepada siswa itu sesuai dengan kesalahannya, tapi tidak disuruh guling-guling juga. Itu kan kekerasan yang sangat besar gitu, kekerasan fisik, sehingga murid tersebut mungkin gangguan mental, sehingga murid tersebut mungkin kamu sendiri merasa sekarang masih takut sama guru tersebut. Itu yang pertama membuat gangguan mental kepada murid, sehingga masih menjiwai sekarang, masih terpendam dalam diri gitu. Guru yang seperti ini sebenarnya tidak baik. Nanti pesan saya, kalau kamu sudah lulus dari sini, jadilah guru yang baik, karena masih banyak adik-adik kita yang ingin dididik oleh kita, ingin diberikan pengarahan yang baik dari kita, bukan malah memarahi atau malah menghukum. Itu sangat tidak mendidik. Yang kedua mungkin setelah saya pikir-pikir, guru yang seperti itu seharusnya wajib kita laporkan. Wajib kita lapor kepala sekolah atau pengurus sekolah, karena sikap seperti itu bisa aja mengganggu mental siswa, sehingga siswa jadi takut, pembelajaran dalam kelas pun terganggu, dan membuat pembelajaran di kelas itu tidak sportif, efektif gitu, sehingga siswa sulit menanggapi atau sulit mencerna pembelajaran yang diberikan oleh guru tersebut. Itu saran dari saya. Baik, terima kasih ya Pak atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih. Hati-hati ya. Ya.